Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Islam masuk ke Indonesia pada saat itu, yaitu di Indonesia, di Pulau Jawa, dan lebih tepatnya lagi di Kalingga. Apa itu Kalingga? Kalingga adalah tempat di mana sejak tahun 640 sampai 650 ada ratu yang sangat adil. Di sana namanya Ratu Shima. Ratu Shima mempunyai anak Jaishima. Ternyata fakta ditemukan ada seorang raja dari tanah Arab yang kalau kita hubungkan pada tahun 640 itu adalah masa di mana Khalifah Utsman bin Affan yang memerintah. Nah, apakah Khalifah Utsman sendiri atau utusannya yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan itu yang datang ke sini? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas pada tahun itu ada utusan dari tanah Arab yang menyelidiki dakwah. Sebagaimana kita ketahui ketika Rasulullah SAW wafat tahun 632, maka mulailah khalifan Abu Bakar As-Siddiq yang pada saat itu tidak melakukan ekspansi, tapi membenarkan sistem yang ada di dalam internal. Lalu, sejak tahun 634, yaitu Abu Bakar As-Siddiq wafat, maka mulailah dipegang oleh khalifah yang mulia, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun, dan pada waktu itu Umar bin Khattab melakukan ekspansi ke atas, yaitu ke Eropa, Turki. Semua itu masuk ke tekuk lutut di bawah kaki Al-Faruq Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wafat, digantikanlah oleh yang mulia Khalifah Utsman bin Affan. Barulah ekspansi itu ke bawah atau ke selatan. Kalau Umar bin Khattab ke utara, maka Utsman bin Affan ke selatan. Nah, salah satu dari hasil dakwah Utsman bin Affan, Nusantara kita inilah yang pada waktu itu singgah di Kalingga atau Jepara. Sekarang masuk Islam, ditandai dengan Ratu Shima juga masuk Islam, dan anaknya bernama Jaishima masuk Islam. Dan kitab-kitab Tiongkok zaman tempo dulu kita temukan. Apa yang kita temukan? Pada waktu itu Jaishima menulis surat untuk meminta kedatangan para guru dari tanah Arab. Kenapa Jaishima memerintah guru-guru dari tanah Arab? Karena di sini pada waktu itu di tanah Jepara telah ada kejujuran yang sangat luar biasa. Konon katanya Ratu Shima mengeluarkan pundi-pundi emas di pasar. Ternyata tidak satu pun hilang pundi-pundi emas itu. Tidak satu pun koin emas itu hilang. Akibatnya apa? Rupanya penyelidikan yang dilakukan Utsman bin Affan atau Muawiyah bin Abi Sufyan atau khalifah dan gubernurnya membuat disinilah salah satu sasarannya, yaitu Indonesia. Indonesia adalah salah satu tujuan dari para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Ratu Shima dan Jaishima masuk Islam kurang lebih pada masa 646 sampai 650. Bukan cukup di sini saja. Fakta menunjukkan walaupun pada waktu itu belum berkembang, khalifah dari Utsman bin Affan lalu dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian kekhalifahan terjadi kekacauan sampai kemudian diambil alih dengan sangat adil.
yang konon disebut Khalifah kelima, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz membuat memerintah sejak tahun 711 Masehi. Apa yang terjadi 7 tahun kemudian? 7 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 718 Masehi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan utusannya telah menginjakkan kaki di bawah Sumatera, yaitu Palembang. Pada waktu itu, di Palembang dipimpin oleh Raja Sriwijaya yang bernama Sri Indra Varman. Ternyata hasil dakwah Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat Sri Indra Varman tertarik dan akhirnya masuk Islam. Terbukti dari makamnya yang tertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan ada surat menyurat yang disimpan museum di Inggris. Ada surat menyurat antara Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Raja Sri Indra Varman yang meminta kedatangan para guru. Nah, jadi jauh sebelum pedagang Gujarat, sejak zaman Utsman bin Affan sudah ada. Jadi, kalau kita memahami sejarah dengan benar, sejak Rasulullah SAW wafat 632 itu, sahabat-sahabat berpencar kemana-mana. Jadi, dakwah merupakan bagian pekerjaan yang utama sahabat-sahabat Nabi. Artinya, sahabat-sahabat Nabi semua adalah orang-orang pendakwah. Nah, disinilah sejarah yang putus. Indonesia pedagang Gujarat. Padahal di catatan Tiongkok, catatan yang asli, ada Ratu Sima. Yang Ratu Sima hidup selama 640, tepatnya 646, ketika Khalifah Utsman bin Affan berkuasa. Lalu di Palembang pada tahun 718 ada Sri Indra Varman yang masuk Islam. Bukan pedagang Gujarat, bukan, tetapi terputus karena makam Sri Indra Varman yang ada di Palembang juga tertuliskan kalimat tauhid, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Islam dituliskan mulai masuk ke Indonesia melalui pedagang Gujarat dari India, ya tidak juga. Mari kita dalami sejarah, insya Allah kita akan lurus dalam beragama. Semua akan detail, karena dalam pesantren-pesantren selalu gandeng ke pelajaran tarikh, akidah, akhlak. 3 hal tersebut yang selalu tidak boleh terputus. Akidah akan lurus kalau kita memahami sejarah. Akidah dan sejarah tidak cukup harus dengan akhlakul karimah, yang merupakan inilah adalah intisari dalam beragama. Maka sejarah adalah bagian yang wajib diluruskan, bukan masuk ke Indonesia melalui pedagang Gujarat India, bukan, tapi masuk melalui dakwah Nabi SAW dan dakwah yang dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Itulah awal mula penyebaran Islam seluruh dunia. Sempat kita menguasai sepertiga dunia. Zaman Khalifah Umar bin Khattab. Bertahan sampai Khalifah Utsman bin Affan. Bertahan sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kemudian setelah wafat Ali bin Abi Thalib, barulah terpecah-pecahnya
menjadi kesultanan kerajaan-kerajaan kecil. Tapi ini juga bagian dari nubuwah Rasulullah SAW. Apa itu nubuwah Rasulullah SAW? Nabi mengajarkan, alaikum bisunnati wa sunnatun khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Artinya, atas kalianlah wajib mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Siapa mereka? Nabi bertanya. Nabi menjawab, selama 30 tahun. 30 tahun itulah kuncinya. Sejak tahun 632, Rasulullah SAW wafat. 2 tahun kemudian oleh Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 634. 10 tahun kemudian Umar bin Affan pada tahun 644. 13 tahun kemudian Utsman bin Affan, dan 5 tahun kemudian Ali bin Abi Thalib. Kalau kita jumlahkan, 2 ditambah 10 sama dengan 12, ditambah 13 sama dengan 25, ditambah 5 sama dengan 30. Betapa tepatnya Rasulullah SAW melakukan visualisasi yang luar biasa. Bukan ramalan, tetapi merupakan bisikan, karena Rasulullah selalu bersabda, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cerita sejarah Islam masuk ke Indonesia. Bila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.